Masalah terbesar film ini ada di judulnya. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Rasio Sana dan selamat datang lagi di jurnal film gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Perayaan Mati Rasa. Oke, jadi ini adalah film terbaru dari Cinemaku Pictures setelah sebelumnya mereka bikin film berjudul Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang juga udah gue review. Dan kali ini film ini disutradarai oleh Umay Shahab, Umay KFC, dan juga di co-directori oleh Reka Wijaya. Nah, jadi gue nonton film ini tanpa lihat trailer, tanpa baca premis, dan tanpa melihat bahan-bahan marketingnya mereka, termasuk sosial eksperimen yang biasa mereka bikin kalau mau bikin film-film. Seperempat awal film bikin gue menyadari apa sih masalah terbesar yang ada di film ini, yang menurut gue menjadi awal dari kekurangan-kekurangan di berbagai aspek di film ini. Krusialnya adalah gue ngerasa kalau misalnya film ini punya fondasi yang lemah. Maksudnya gimana? Menurut gue film ini punya identical crisis dalam apa yang pengen mereka ceritakan dan mereka sampaikan. Justru gue ngelihat film ini jadi punya dua masalah yang sebenarnya mereka ceritakan. Yang pertama tentu sesuai judulnya, mereka berusaha untuk menyampaikan tentang si karakter utama kita, Bang Ian yang mati rasa. Dan yang kedua adalah ini ya film tentang masalah antara brother and father, yang mana menurut gue dua masalah ini nggak ketemu benang merahnya. Apakah mungkin mereka pengen membuat masalah brother father problem ini menjadi penyebab dari mati rasanya ini? Menurut gua itu nggak nyambung sama sekali. Kita coba bedah deh dari plot tentang film ini tentang mati rasa. Menurut gua film ini justru tidak menggambarkan si karakter Bang Ian yang pada akhirnya mengalami mati rasa. Dia mati rasa tentang dia mati rasa karena apa dulu? Asumsi gua dan yang kemungkinan bakal menjadi dugaan orang sebelum nonton adalah seseorang mengalami mati rasa karena ketika dia mengalami tekanan dari berbagai hal, tekanan dan tuntutan dan tanggung jawab yang dirasakan seseorang, hingga akhirnya dia gak bisa punya waktu untuk merasakan emosinya sendiri. Dia udah gak bisa marah, udah gak bisa sedih, udah gak bisa kecewa, udah gak bisa, intinya udah gak bisa ngerasain apa-apa lah, karena dia udah gak sempat untuk mempunyai emosi itu semua karena tekanan dan tanggung jawab yang dia rasakan. Antara gak sempat atau kena terus menerus hingga akhirnya dalam tanda kutip kebal gitu, kebas. Nah, cuman masalahnya seperempat awal film ini justru memperlihatkan sebaliknya. Gue justru ngelihat karakter Bang Ian ini adalah seorang anak yang harusnya sih punya privilege ya. Dia punya beberapa hal dan hitungannya banyak banget hal lah yang bisa disyukurin gitu. Kayak orang tuanya yang harmonis. Habis itu dia punya satu adik dan satu temen cewek yang deket dan care sama dia gitu, dan juga grup band yang so far di seperempat film itu support dia juga gitu. Tekanan yang dia rasakan adalah identical crisis karena ngeliat adanya yang lebih jadi orang dan bandnya dia yang enggak bagus-bagus banget. Apa? Dia terkungkung untuk punya keterbatasan ketika ngeband. Enggak juga, orang tuanya ngebebasin dia dan ikhlas dia jadi band. Yang mereka butuhkan cuman si Bang Ian ini yang jadi keluarga yang ada di keluarganya itu. Tapi sekali lagi dari energi yang dibawa oleh Cinemaku Pictures, gue juga setuju kalau misalnya semua orang, setiap orang dengan berbagai latar keluarga, kondisi dan kekuatan batin pasti punya masalah yang secara parameter berbeda, nggak bisa disamaratakan. Kita nggak bisa ngejudge orang, dia mah enak, masa sedih dan segala macemnya. Tapi jujur aja untuk sebuah film, karakter Bang Ian ini kurang punya alasan yang kuat untuk memiliki masalah seperti yang pengen disampaikan di film ini. Atau mungkin definisi mati rasa ini adalah apa yang hanya ada di kepala dia doang. Well, gue setuju, dan bahkan itu disampaikan di narasi awal Iqbal di awal film ini. Bisa aja itu adalah segala hal yang hanya berada di dalam kepala. Tapi sekali lagi, semua hal yang bisa berputar di kepala itu perlu alasan yang kuat, dan di sini pun nggak ditunjukkan alasan yang kuat. Dan bahkan pada akhirnya gue nggak bisa ngelihat kalau misalnya si Ian ini adalah orang yang mati rasa. Dia masih bisa merasakan kecewa, marah, sedih, seneng, dan semacamnya. Well, tapi gue juga lihat sih delivery actingnya si Iqbal di sini juga diarahkan untuk jadi orang yang kebanyakan tuh berekspresi datar dan kayak orang linglung.
ketika film-film Sinemaku Picture dan film-film dramatis lainnya adalah film yang meng-level up kesedihan, film ini justru jauh di bawah itu. Jangankan membuat kesedihan itu tidak terlalu dramatis, bahkan gue ngelihat di awal film, kesedihan yang berusaha pengen mereka highlight di sini adalah sesuatu yang, mohon maaf, hitungannya kurang terlihat menyedihkan. Apalagi kalau kita bandingin sama Satu Kakak Tujuh Ponakan. Mungkin premis-premis yang ada di film Satu Kakak Tujuh Ponakan, kalau misalnya dimasukin ke dalam film Perayaan Mati Rasa, ini si Ian kayaknya udah nyerah sih kayaknya. Nah, instead of Perayaan Mati Rasa, gue justru malah ngeliat film ini ke arah masalah brother-father problem. Yang mana premisnya ini dipicu gara-gara si Bang Ian yang ngerasa ayahnya tidak ada untuk dia ketika dia kecil, dan dia ngerasa minder gitu ngeliat adanya yang lebih jadi orang. Well, dua masalah itu gue lihat ya itu adalah karena ego pribadi dia. Gak ada yang, ibaratnya gak ada trigger atau sesuatu yang nge-push dia untuk merasa seperti itu. Seberputar-berputarnya di dalam kepala sendiri juga, mau gak mau kan dalam sebuah kejadian harus ada triggernya gitu. Misal kayak si adeknya ini yang menjadi orang, lebih jadi orang daripada si kakaknya, harusnya adalah momen yang benar-benar menuntut dia untuk bisa lebih baik dari adeknya. Ada, memang disebut dia adalah kakak. Tapi harus ada yang meng-highlight dan menekankan itu. Dan di sini ya nggak ada. Atau masalah dia yang kurang dekat sama ayahnya. Karena ketika kecil dia tidak ada. Well, itu hampir kelihatan ya. Apalagi dengan pekerjaannya bapaknya sebagai seorang nahkoda. Tapi justru itu ibaratnya kayak dibuang sendiri sama film ini ketika diperlihatkan. Kalau misalnya ya ketika kecil bapaknya ada kok. Walaupun nggak bisa setiap saat. Tapi dia selalu mengupayakan yang terbaik untuk membuat kualitas terbaik setiap mereka bersama gitu. Ibaratnya bapaknya jarang datang. Tapi kayaknya datang. Dia adalah tipikal ayah ideal yang diinginkan semua orang yang... Ya lu bisa lihat tuh seberapa soft spokennya bapaknya ini yang diperanin oleh Dwi Sasono. Jadi intinya film ini nih fondasinya kurang kuat. Apa yang mau mereka ceritakan sehingga jatuhnya ya malah membuat Bang Ian menjadi terlihat menyebalkan dan annoying. Gue tahu dia pengen nge-highlight si Bang Ian ini, oh semuanya ada di kepala dia doang. Tapi itu kurang bisa tergambarkan dengan baik dan jatuhnya malah ngeselin. Kekurangan yang cukup sakral ini menurut gue ya bikin gue nggak begitu memperhatikan aspek-aspek lainnya dari film ini. Cuman ya gue bisa bilang production value dari film ini bukanlah sesuatu yang jelek ya. Walaupun mungkin PR terbesarnya juga sama kayak film-film dia yang sebelumnya, yaitu adalah di artikulasi para aktor dan juga sound design-nya. Banyak banget loh dialog-dialog yang gue nggak tahu dia ngomong apa. Karena ya mereka pengen mengutamakan mewek-meweknya mereka. Untuk soal acting ya justru setelah gue berusaha bertahan di setengah film ini, yang membuat gue cukup terhibur untuk melihat film ini justru adalah ngeliat chemistry dari Umay dan juga Iqbal sebagai adik kakak. Ya mungkin karena pengalaman mereka di film Mencuri Raden Saleh, mereka udah punya chemistry juga, jadinya ya seru aja gitu ngeliat adik kakak ini gitu. Gue ngerasa mereka berdua adalah kakak adik yang asik gitu, dan menarik gitu untuk melihat mereka akrab lagi di film ini ceritanya. Kalau di film sebelumnya kan ada cameo yang sangat surprisingly ya. Yaitu David Gadgetin jadi orang yang COD-an laptop di film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Sedangkan di film ini ada satu cameo yang cukup bikin gue agak ketawa ya. Tapi sayangnya nggak ada satupun di teater orang yang ngeh. Yaitu kemunculan Kukuh Adi sebagai Kukuh Adi di film ini. Memang di film ini dia beneran minta digampar sih. Ya gitulah kurang lebih pembahasan gue soal film Perayaan Mati Rasa ini. Ya menurut gue ini adalah film yang agak kurang dari kata baik ya. Agak susah gue juga nikmatin film ini. Bahkan gue inget banget di bioskop ketika gue nonton ada orang yang ngorok loh ketika menjelang akhir. Itu kan tandanya dia ngantuk ya. Dan sayangnya agak keganggu juga, di sebelah gue ada orang yang full reaction. Dia nonton tapi full ngobrol sama orang di sebelahnya, sama pacarnya. Kayak dia bilang kayak, wah ini Sian kena aduh. Ya itulah. Oh iya, gue juga inget acting emosional Iqbal di sini kurang banget ya. Ketika dia nangis itu nggak believable aja gitu dia nangisnya. Mungkin acting dia ketika dia lagi jadi orang yang datar dan linglung itu bagus ya. Tapi kalau pas dia nangis itu kocak sih. Gue ilfeel gitu pas ngeliat itu dia kayak gitu. Tapi ya semoga film ini bisa jadi bahan evaluasi biar Sinemaku Picture bisa lebih baik lagi sih, dan juga kru-kru di film ini ya. Apalagi kan sutradaranya Umay, seumuran sama gue, sutradara muda yang sangat potensial lah harusnya ya. Dan ya gue berharap
Ya gue berharap lah ada film-film lainnya yang mungkin pada akhirnya akan lebih baik lagi dari film-film yang pernah dia bikin gitu. Ketika berhenti, gue juga belum nonton tuh Ketika Berhenti di Sini. Waktu itu nggak sempet. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa di channel gue, Sebakan Racun.